Halo dan selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah mampir. Saat ini saya akan share mengenai cara menaikkan hash rate VGA RX 588GB. Yang pertama perlu kita lakukan, kita aktifkan dulu compute mode. Biasanya secara default dia akan berada pada grafik. Dan setelah kita aktifkan, ini akan sangat meningkatkan perform ya, atau rate yang kita dapatnya. Pertama kita ubah dulu, ada AMD Radeon software-nya, kita pilih grafik, pilih yang kita miliki, yang berapa, lalu klik advance. Nah, di sana pada bawah, kedua dari bawah itu akan ada compute. Secara default dia grafik, kita ubah dia ke compute. Lalu biasanya akan ada notifikasi untuk restart. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah untuk melakukan mode pada BIOS-nya. Di sini saya sarankan gunakan punya kita sendiri. Jangan menggunakan yang banyak beredar di internet ya, karena belum tentu sama. Setiap alat dia punya settingan yang berbeda dan juga mungkin konfigurasi yang berbeda. Jadi apabila kita gunakan yang ada di internet, belum tentu sesuai dengan yang kita punya. Kan lebih baik kalau kita menggunakan BIOS kita sendiri, di mana seperti yang terlihat di sini ya. Nah ini kan terlihat nih, apa namanya, settingannya banyak. Kalau kita sudah setting semuanya di BIOS ini, nanti malah kita tidak bisa untuk atur secara manual, dan dia dipaksa untuk bekerja sesuai ini. Kita hanya akan gunakan one timing patch saja ya. Kita patch timingnya saja yang ada pada BIOS-nya. Cara-caranya seperti berikut ini. Untuk awal, kita siapkan dulu ActiveFlash, Polaris BIOS Editor, KMDEC Patcher. Ya, seperti 3 file ini ya, kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan flashing. Yang pertama saya lakukan adalah untuk ActiveFlash. Buatkan foldernya dulu di tempat yang mudah dijangkau, kemudian kita ekstrak ya. Nah ini yang awalnya adalah di sini terlihat saya mendapatkan di angka 20 ya, 29. Ini sebelumnya 18 sebelum dihidupkan compute mode-nya. Ini saya dapatkan angka tersebut karena sudah di flash ya, yang paling atas. Nah sekarang kita lakukan flash untuk yang di bawahnya. Ini kemudian kita buka arti flashnya setelah diekstrak. Seperti ini tampilannya. Kan ada dua, karena saya punya dua. Saya akan menggunakan yang Sapphire aja untuk lakukan flashing pada saat ini. Oh ya, karena untuk meminimalisir risiko ya, akan lebih baik untuk dicabut saja, atau kalau saya sih cuma disable saja salah satu yang tidak digunakan. Karena saya punya dua, saya disable yang pertama. Karena yang pertama ini sudah di apa namanya, di flash. Nah ini yang kedua, sekarang saya akan flash. Yang pertama di disable terlebih dahulu supaya aman, supaya meminimalisir risiko terjadinya kesalahan pada saat kita lakukan flashing. Nah ini kita jalankan. Nah akan tampil satu saja ya. Pilih yang Radeonnya yang di bawah.
Sebelumnya yakinkan dulu ini memang benar punya kita. Kita bisa cek juga di sini, set apakah benar itu dia, supaya tidak salah target nantinya. Di sini terlihat eh,
Nah ini kita klik yes. Oke atau yes tadi itu kita klik, kemudian akan ada muncul successfully patch. Oke. Nah ketika sudah di patch maka tampilan akan seperti tadi. Oke, kita cek sekarang. Bisa pakai MSI Afterburner, set ke 2250 ya. Oke, kita tes dengan ini dulu. Untuk awal saja, nanti kita akan gunakan overdrive hand tool ya. Oke, kita tes dulu dengan MSI Afterburner ini. Semua masih default, cuma kita naikkan memorinya karena akan yang lebih banyak digunakan adalah memori daripada core. Saya cuma pilih yang Dagger Hashimoto. Kita benchmark. Nah ini ya. Kemudian setelah di benchmark, kita coba berapa. Tadi kan terlihat dia 20 ya. Awal video tadi. Nah ini masih 0. Nah itu sudah mulai save. Dulu masih awal. Kita coba lihat dulu. Nah itu hasilnya sudah mencapai 30,4 dari yang awalnya tadi 20. Namun kita masih lihat powernya tinggi ya, 144 yang ditarik. Efisiensinya juga 211 saja. Temperaturnya tinggi,